Kemudian bagaimana ya, pertanyaannya adalah bagaimana menyadarkan dan membentengi umat dari pemahaman yang menyesatkan menuju akidah yang lurus bagaimana tadi dijelaskan Ustaz? Ya, Masya Allah. Dan ini sekaligus barangkali Closing closing statement. statement Iya, ya karena dari udah jam pembahasan kita 9 lewat bahwa ya. Iya, bagaimana ya juga bisa menjawab judulnya ini, iya, bagaimana agar negeri kita ini tidak lagi dalam krisis akidah. oke. Maka ini sebagaimana yang sering juga kita kita sering ngobrol ya, Iya, solusi dari segala sesuatu dalam permasalahan agama ini yang paling utama adalah ilmu. Allah. Ya, Iya. maka tidak pernah bosan-bosannya ya, kami Mhm. ingatkan untuk seluruh kaum muslimin di Indonesia, di dunia ini ya, teruslah ya menuntut ilmu ya, karena dengan ilmulah kita akan tercerahkan bagaimana sebenarnya ya agama kita yang lurus ini ya, bagaimana ya aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian dari ilmu ini kita bisa mengetahui batasan-batasan Iya. ya, batasan-batasan dari bagaimana seharusnya seseorang beragama ya. Oke. Dan permasalahan akidah ya, atau apa namanya, keyakinan ini adalah urusan yang tidak bisa dinomorduakan ya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena dahulunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mengajarkan para sahabatnya dimulai dengan mengajarkan akidah terlebih dahulu. Insya Allah. Walaupun memang tidak dikatakan apa namanya mereka belajar akidah gitu ya, ada mata pelajaran akidah, Iya. tidak. Tapi yang disampaikan adalah berkaitan dengan keyakinan mereka, berkaitan dengan ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, dalam mempelajari akidah, dalam mempelajari tauhid atau Mhm. manhaj ya, itu jangan setengah-setengah. Habiskan. Kalau bisa seumur hidup kita belajar, habiskan. Karena nanti ada lagi kasus-kasus, fenomena-fenomena yang nyerempet dalam masalah itu. Mhm. Tapi ya, ketika kita sudah mempelajari ya masalah akidah ini, yang mana itu adalah asas dari agama Islam ini, maka terjawablah ya, atau terselesaikanlah permasalahan-permasalahan tersebut. Iya. Jadi krisis akidah ini ya solusinya satu, kita belajar benar-benar dan kembalikan seluruhnya kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ya Rasul SAW juga sudah pernah atau banyak bahkan ya memperingatkan para sahabat dan kaum muslimin dalam masalah ini Mhm. ya, memperingatkan dalam masalah penyimpangan, penyelewengan dalam masalah akidah. Ya, maka perlu kita tentunya berhati-hati ya. Sekali lagi ya, bahwasanya kita belajar akidah ini juga harus didampingi atau dibarengi dengan mempelajari apa saja yang Mhm. bisa membatalkan akidah ini, sehingga ya konsekuensi dari la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah itu sempurna, tidak ada yang cacat, tidak ada yang bolong sedikit pun. Bukankah syarat diterimanya ibadah kita Mhm. yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang Iya. kedua adalah ittiba sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Dengan tanpa kedua itu maka ibadah kita tidak diterima. Jadi kalau kita mau beralasan yang penting kita baik, Baik. baik itu bukan dari pandangan akal kita, bukan dari mata kita, tapi dari yang memiliki syariat ini, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Kata dan apa namanya? Allah mensyaratkan hal tersebut bukan tanpa sebab. Ya karena Rasul itu diutus untuk menjelaskan kepada para atau umat manusia, dan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu dihindarkan. Rasul melarang kita untuk melakukan hal-hal tersebut ya, sebagaimana kita juga sering mendengar di khutbah Jumat, Mhm. kullu bid'atin dalalah. Kemudian juga hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak amalannya ya. Maka percuma kita bertahun-tahun melakukan amalan kalau tidak mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi ya, juga kami ingatkan, jangan ikut-ikutan tren. Iya. Mhm.
Seolah-olah ini kan menjadi tren. Tren ya. Wah, nih kaum muslimin toleransi. Iya. Betul. Kalau mau kita lihat ya, kalau mau kita lihat toleransi kaum muslimin itu sudah sangat besar, sudah sangat tinggi, dan bolehlah jujur kita bilang ke saudara-saudara atau tetangga-tetangga kita yang non muslim, Mm-mm. sejauh mana sebenarnya mereka nyaman ya Mm-mm. bertoleransi dengan kaum muslimin. Iya. Apakah dengan menyanyikan lagu-lagu gereja mereka Iya. diiringi dengan Paduan suara. paduan Betul. suara dari kaum muslimin itu Iya. membuat mereka nyaman? Jawabannya tidak. Tidak ya. Malah Tidak, risih ya. malah risih ya. Tapi mungkin hanya berkedok untuk toleransi itu saja Mm-mm. ya. Dan bahkan ada perbincangan seorang pendeta dengan seorang ustadz ya, bertanya tentang sebenarnya gimana sih batasannya, maksudnya ya ketika seorang muslim dengan umat yang lainnya, dalam hal ini waktu itu dia Nasrani ya, Iya. cukup dengan tidak ikut campur dalam masalah agamanya itu sudah menjadi toleransi yang besar. Ya balik lagi kepada lakum dinukum waliyadin Walidin ya. ya. Yang mereka butuhkan Mm-mm. itu bukan kita mencampuri agama mereka, Iya. bukan kita ikut-ikutan dengan ya. event-event keagamaan mereka, bukan. Tapi toleransi kehidupan antara mereka dengan kaum muslimin. Dan banyak contohnya, ya nggak usah jauh-jauh. Mm-mm. Ana ketika kuliah di Jakarta, Iya. itu ibu kos Ana itu Oke. orang Nasrani. Oh gitu. Walaupun masih suka ngomel karena kita namanya anak muda sering ribut lah ya Iya. istilahnya. Ya. Tapi sampai bertahun-tahun kami ngontrak di sana, bahkan sampai hari ini teman Iya. Ana masih ngontrak di sana. Adem ayem, Masya Allah. tidak pernah ada gangguan. Iya. Karena kita saling menghormati antara umat beragama, dan kita Oke. tidak pernah mereka misa terus kita ngapain, mereka lagi acara hari Acara. Sabtu itu terus kita ikut meramaikan, enggak. Enggak ya. Cukup kita misalnya pergi Biarin dari aja rumah gitu. itu, kita Iya. biarkan dia beribadahnya ya, atau kita biarkan tidak mengganggu ketika mereka berada di gereja, sudah cukup. Seperti itu. Maka ya itu tadi ya antara asas ya dari Islam ini. Oke. Perlu ya kita pahami dengan betul akidah yang benar yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabat ridwanullahu anhum jami'an. Masya Allah. Ilmu itu nomor Ilmu, satu ya. Kemudian yang kedua adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, Sunnah. dan jangan pernah putus dalam belajar Belajar. ya akidah ini, karena ya itu tadi berkaitan dengan hal-hal yang kontemporer juga ada ya. Iya. Masalah-masalah keyakinan ini, jangan sampai kita terjerumus kepada ya ikut-ikutan terhadap Ikut-ikutan mereka tren. yang menjadi tren ya. Mm-mm. Semoga Allah SWT lindungi kita dari hal-hal yang demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya